Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua para penonton yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk jenjang SMA, khususnya di kelas 10 semester 1. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah video terlebih dahulu. Ini salah satu ikan yang ada di sekitar kita. Biasanya kita menemukannya itu di orang jualan ikan hias. Nah, silahkan teman-teman semua mengamati ikannya itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, dan juga warnanya seperti apa. Nah, tadi kita sudah melihat dan mengamati salah satu contoh dari hewan. Tadi itu bisa terlihat adalah ikan atau ikan cupang atau biasa dikenal dengan ikan adu. Nah, kalau yang sering lihat upin-ipin itu biasanya tahu ikan itu ikan apa. Nah, tadi itu kita sudah observasi dan sekarang kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Sebelum itu kita tadi lihat ikannya ada warnanya, ada yang merah, sisiknya ada yang warna biru, ada yang warna oranye, dan yang lain sebagainya. Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi. Nah, tadi kita dengan melakukan pengamatan secara langsung, walaupun hanya dengan media hologram. Nah, lalu ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama harus bersifat objektif, global, dan juga universal. Jadi secara umum. Lalu yang kedua, objek yang dibicarakan itu adalah objek tunggal. Tadi adalah ikan. Jadi kita menjelaskan apa itu tentang ikan atau hewan itu tadi. Lalu yang ketiga, ditulis secara lengkap dan juga sempurna. Jadi runtut. Mulai dari penjelasan ikannya, lalu warna ikannya, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan tadi. Nah, tadi kita sudah mengamati tentang ikan cupang. Nah, ikan cupangnya itu warnanya seperti apa, lalu karakteristiknya, lalu ekornya seperti apa, siripnya seperti apa. Itu kita tuliskan secara sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu informasi merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dan juga saling berkaitan hubungan dengan jenjang kelas atau subkelas yang lainnya yang terdapat di dalam. Nah, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi fakta itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak terbantahkan kebenarannya dan dituliskan sesuai kenyataan yang ada. Jadi kita tadi sudah mengobservasi atau mengamati ikan cupang dengan media hologram tadi. Nah, kita tuliskan informasi apa saja yang ada. Misalnya yang satu, ini merupakan ikan hias. Kedua, ikan ini memiliki warna biru dan juga merah. Dan juga ada oranye, ada yang kuning. Nah, yang ketiga, kita tuliskan sesuai dengan fakta yang ada. Lalu dituliskan secara objektif, jadi bisa ditangkap oleh indera dan juga mengandung kepastian, jadi pasti. Nah, sekarang kita belajar struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum. Nah, di definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi tentang penjabaran umumnya yang akan dibahas di dalam teks. Lalu di definisi bagian atau di struktur yang kedua, ini menjabarkan atau menjelaskan bagian-bagian dari ide pokok yang ada di definisi umum. Lalu yang di definisi manfaat
menjelaskan tentang manfaat dari suatu yang dilaporkan atau yang diamati. Contohnya kita ambil contoh tadi ikan cupang atau ikan hias. Definisi umumnya kita tuliskan secara jelas. Ikan hias atau ikan cupang merupakan ikan hias yang biasa dipelihara di akuarium dan juga biasa untuk pajangan di rumah-rumah. Lalu definisi bagiannya kita tuliskan. Ikan hias memiliki bentuk yang kecil sekitar 5-7 cm. Nah, itu kita peroleh setelah kita melakukan observasi atau pengamatan. Lalu warna dari ikan cupang adalah warna biru, ada warna merah, ada warna oranye, ada warna kuning, dan yang lain sebagainya. Itu kita letakkan di definisi bagian tentang karakteristik dari hewan tersebut. Lalu yang terakhir ada definisi manfaat. Ini manfaatnya dari ikan cupang. Jadi bisa dikatakan sebagai tempat atau sebagai hiasan di rumah, sebagai pajangan, sebagai koleksi, atau sebagai yang lain sebagainya itu bisa kita letakkan di definisi manfaat. Jadi secara umum, yang definisi umum menjelaskan tentang karakteristik, menjelaskan tentang apa itu yang akan dijabarkan. Misalnya ikan cupang tadi merupakan hewan, merupakan ikan hias dan yang sebagainya. Lalu turun ke bawah di definisi bagian ini menjelaskan karakteristik dari ikan cupang tadi, yang definisi manfaat tentang manfaat dari ikan cupang itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan juga kerajaan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita mana lagikah mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Kita bisa lihat intinya ini dari surat Al-A'raf ayat 185 bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan atau mengamati atau mengobservasi atau meninjau yang ada di kerajaan langit dan juga ada di bumi, melihat kondisi alam semesta ini dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi ini sangat relate dengan kita belajar teks laporan hasil observasi. Itu juga kita diminta oleh Allah untuk memperhatikan dan juga mengamati segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.